Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan pada hari ini, dan salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada jalan yang benar dan menghindarkan kita dari jalan kesesatan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul kodifikasi hadis pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, bukan saja menjadi penguat dan penjelas Al-Qur'an, tetapi juga dijadikan hukum baru yang tidak atau belum terdapat dalam Al-Qur'an. Yang pertama, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa ini disebut juga sebagai masa turunnya wahyu dan pembentukan umat Islam. Pada masa ini pula umat Islam dapat langsung memperoleh hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, yaitu melalui majelis-majelis ilmi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, lalu sahabat menyampaikan kepada orang-orang lain. Yang kedua adalah sejarah kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang dituliskan dan sudah diresmikan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu salah seorang khalifah pada dinasti Umayyah yang mulai memerintah di penghujung abad pertama Hijriah. Adapun faktor-faktor mengapa hadis-hadis ini dibukukan atau dituliskan. Yang pertama adalah takutnya bercampur antara Al-Qur'an dan Al-Hadis. Yang kedua adalah dikarenakan banyaknya sahabat-sahabat Nabi atau orang-orang yang berilmu pada masa itu banyak yang meninggal dikarenakan usia tua, usia lanjut, dan juga banyaknya peperangan pada waktu itu. Yang ketiga adalah banyaknya atau maraknya pemalsuan hadis pada masa ini. Selanjutnya adalah dikarenakan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, oleh karena itu pembukuan hadis dan penulisan hadis ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya adalah sejarah hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ini adalah upaya pelestarian hadis. Di antara kegiatan yang dilakukan oleh para ulama hadis dalam rangka memelihara kemurnian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perlawatan ke daerah-daerah dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya adalah sejarah kodifikasi hadis pada periode ke-6 atau dari awal abad ke-5 Hijriah hingga 656 Hijriah. Ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah digelari mutakaddimin. Mereka mengumpulkan hadis dengan usaha dan pemeriksaan sendiri. Yang terakhir adalah sejarah kodifikasi hadis pada abad ke-7 hingga sekarang. Periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah yang ke-17. Periode ini dinamakan Ahdu As-Sarhi wal Al-Jami' wa At-Takhrij wal Al-Bahthi, masa pensyarahan, penghimpunan dan pentarjihan dan juga pembahasan. Pada abad inilah para ulama mengembangkan karya mereka dengan merujuk pada karya-karya ulama yang telah ada sebelumnya. Di abad ini ulama mulai menyusun hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum seperti Subuh As-Salam karya Muhammad ibn Ismail As-San'ani, wafat pada tahun 1182 Hijriah. Di abad ini sudah tidak ada pembaharuan keilmuan, hanya saja para ulama berbeda dalam metode penyusunan kitabnya.
sebagai kesimpulan dari uraian yang tadi saya jelaskan adalah yang pertama, penyebab dari kodifikasi hadis itu sendiri dikarenakan telah banyaknya para sahabat atau ulama penghafal hadis yang meninggal dunia. Entah itu karena usia yang telah lanjut atau juga sahabat-sahabat yang mati dalam peperangan. Yang kedua adalah penyebab kodifikasi hadis, yaitu banyaknya beredar hadis-hadis palsu sehingga perlunya kodifikasi hadis yang mulai dilaksanakan secara perdana dan massal pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang mereka hanya memperkuat eksistensi golongan dan ras mereka saja. Yang ketiga adalah pada kodifikasi hadis ini melahirkan berbagai ulama dan tokoh-tokoh seperti kita kenal sampai sekarang, yaitu perawi hadis-hadis sahih yang seperti Imam Bukhari dan Muslim, At-Tirmizi, Sunan Abu Daud dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Yang keempat adalah dari sejarah kodifikasi hadis ini kita bisa mengetahui kapan masa jaya, kapan masa kodifikasi yang banyak memunculkan para ulama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Jika ada kesalahan, itu datang dari saya sendiri. Jika ada kebenaran, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.